Semuanya, mari kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaannya ya. Jadi tadi kita sudah membicarakan mengenai main idea dari teks di sini ya, di mana main idenya itu ialah global warming itu tidak hanya menyebabkan suhu bumi itu naik, tapi global warming itu mungkin juga bisa menyebabkan suhu bumi turun di beberapa bagian um, dunia tertentu ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas paragraf pertama dan kedua ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membahas paragraf selanjutnya beserta dengan um, jawaban dari pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya, ini menanyakan mengenai it can be inferred from the passage that. Jadi inferred itu adalah kesimpulan mana yang benar dari ini tadi paragraf teks ini tadi. Jadi untuk invert itu biasanya juga kurang lebih sama seperti main idea ya. Jadi kita coba cari mana yang menggambarkan mirip seperti main idea yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, untuk option A ini ya, the water near the Arctic is heavier than the tropics. Oke, untuk pernyataan nomor A ini, dia itu tidak mencerminkan global warming secara general ya. Jadi ini sangat luas sekali dan kita tidak tahu konteksnya apa ya untuk A. Jadi jangan pilih yang A. Oke, untuk yang B misalnya, global warming cannot cause particular areas to get colder. Nah, di sini ada kata cannot cause. Oke. Sedangkan tadi di bacaan ini, global warming itu mungkin menyebabkan beberapa area tertentu untuk menjadi lebih dingin. Jadi kita juga tidak bisa menggunakan option B karena ada kata cannot ini. Oke. Lalu yang C, scientists predict that the next North European ice age will happen. Nah, ini tadi kalau teman-teman masih ingat, tadi di sini membicarakan mengenai ice age yang mungkin akan terjadi di bagian belahan Eropa Utara. Ya, di sini ya, yang tadi ini. Britain could find itself in the winter month at least surrounded by sea ice. Oke, Britain itu kalau teman-teman lihat di peta, dia itu ada di bagian Northern Europe. Ya, jadi kemungkinan jawabannya yang C, karena tadi mirip sama yang tadi ya, main idea-nya. Kita ke jawaban yang D. The melting of Greenland ice sheet might not be a bad thing. Oke, tadi di sini tidak fokus ke ininya ya, bukan hal yang buruk, tapi tadi justru fokus ke hal yang buruk di mana bisa terjadi ice age. Oke, jadi ini juga tidak mencerminkan bacaan. There is no relationship between greenhouse gas emissions and ice age. Ini juga bukan menjadi fokus dari teks ini tadi. Jadi fokusnya yang C ini ya. Oke, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan invert ini, teman-teman harus sekali untuk memahami teksnya ya. Jadi memahaminya itu teman-teman tidak hanya satu poin, tapi teman-teman bisa approach dari berbagai sisi, berbagai point of view ya. Jadi hati-hati sekali, ini terlihat mudah, terlihat mungkin ada beberapa yang disebutkan di bacaan, tapi bukan menjadi hal yang utama. Halo semuanya, mari kita lanjutkan lagi pembahasan materinya ya. Sekarang kita ke nomor 123. Oke, di paragraf ini bacaannya masih sama ya, mengenai uh, climate change di Northern Europe. Nah, di sini kita fokus dulu ke pertanyaannya ya. Which paragraph shows the complete cycle of the Gulf Stream in the passage? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini dia itu pertanyaan yang fokus. Fokus itu gimana? Jadi, teman-teman bisa cari dulu keywordnya, lalu kemudian teman-teman balik lagi ke bacaan, kemudian temukan keyword yang ada di pertanyaan tersebut. Misalnya, di sini keywordnya itu adalah the Gulf Stream, kemudian di sini ada kata cycle juga. Jadi intinya mau tanya, cycle of the Gulf Stream itu ditemukan di paragraf mana? Nah, kita langsung saja ke sini, kita scanning aja ini ya. Kita coba lihat, ada tidak kata Gulf Stream? Nah, mulai, belum ada. Nah,
Baru di paragraf ke ini ya, itu udah ada kata Gulf Stream. Nah, coba kita hitung paragraf berapa ya. Ini satu, kemudian dua, yang ini paragraf tiga. Nah, ini ada di paragraf keempat. Oke, kita lanjut lagi ini ya. This is the stream of warm water that comes up from Central America and flow across the Atlantic to the Northern Europe. It is a huge mass of water body of warm water which accounts for relatively sampai retain sampai cycle. Oke. Jadi di sini kalau kita ke sini lagi ya, di sini emang ada kata Gulf Stream lagi, tapi di sini Gulf Stream-nya bukan yang ditanyakan ya. Jadi ini menanyakan mengenai complete cycle. Jadi ada dua kata kunci di sini, cycle dengan Gulf Stream, yang hanya ditemukan di paragraf 4. Jadi jawabannya D gitu ya. Jadi kalau menemukan pertanyaan yang langsung menanyakan ini ya, detail, fokus ke kata kuncinya. Lalu balik lagi ke bacaan, dibaca lagi dengan seksama, ada tidak kata kuncinya dan sesuai tidak dengan yang ditanyakan ya. Kalau sudah, udah tinggal jawab aja. Jawabannya D. Oke, masih semangat ya untuk menjawab pertanyaannya, karena memang pertanyaannya belum selesai. Kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya, yaitu di nomor 124. Coba kita lihat ya, pertanyaannya itu adalah, what is the purpose of the text? Atau ini menanyakan mengenai tujuan ditulisnya teks tersebut itu untuk apa sih? Apakah memberikan informasi? Apakah mungkin sedang promosi, ataukah mungkin hal-hal yang lainnya ya. Nah, kalau teman-teman itu masih ingat, teks ini kan mengenai global warming, kemudian mengenai ice age gitu ya, yang ada yang diprediksi akan terjadi di Eropa Utara, Eropa bagian utara. Nah, berarti tujuannya itu untuk apa? Rata-rata kalau untuk teks yang scientific seperti ini ya, itu rata-rata adalah memberikan informasi ya. Jadi kita lihat coba informasinya itu apakah sesuai dengan main idea yang telah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Oke, teman-teman masih ingat ya main idenya? Oke, tadi kan sebelumnya kan kita udah bahas ya, main idenya itu membahas mengenai global warming yang ternyata itu tidak sesimpel yang orang-orang pikirkan. Global warming itu bukan berarti uh, udara itu atau temperatur di bumi itu akan naik ya. Bisa jadi um, global warming itu juga menyebabkan beberapa bagian itu menjadi get colder, a lot colder. Jadi menjadi lebih dingin, lebih-lebih dingin gitu ya. Nah, di sini kata kalimat kuncinya ada di sini. The latest prediction are that Northern Europe could even be plunged into an ice age. Oke, jadi di sini diprediksi Eropa Utara akan mengalami ice age. Coba kita konfirmasi lagi ya ke paragraf yang terakhir. Nah, apakah paragraf terakhir itu juga informasinya masih sama atau tidak? Coba kita baca sekilas saja. Scientists are beginning to make bleak prediction of an impending ice age in the northern hemisphere because they have observed that the water flowing from the melting Greenland ice sheet is flowing into the path of the Gulf Stream. Oke. Nah, dari kalimat pertama saja ini ya, kita sudah bisa menyimpulkan kalau kalimat ini itu mendukung kalimat yang sebelumnya di paragraf kedua ini. Karena ini sama-sama bilang kayak gini, scientists are beginning to make a prediction mengenai ice age. Jadi purpose text tersebut adalah untuk ngasih tahu ke pembaca akan adanya kemungkinan adanya ice age di suatu daerah tertentu. Nah, coba kita lihat nih. To persuade the readers that global might not be bad. Bukan intinya. To argue research on the relationship between temperature and global warming. Memang ada relationship-nya, tapi itu bukan tujuan dari teks ini ya. To inform about the process of an ice age in the northern hemisphere. Oke, di sini ada kata menginformasikan mengenai proses.
akan terjadinya ice age in the northern hemisphere. Nah, di sini mungkin bisa jadi ya, kita keep dulu ya jawabannya. Lalu yang kedua, to explain the prediction of an ice age threat in the northern hemisphere. Oke, ini masuk ya. Lalu yang E, to give example of global warming effects in Northern Europe. Nah, ini terlalu general karena efek global warming itu apa efeknya gitu. Nah, di sini tidak disebutkan efeknya apa ya. Jadi ini terlalu general. Nah, kita punya pilihan jawaban nih, C atau D yang paling tepat. Sudah benar keduanya, cuma mana yang paling tepat? Nah, di sini yang paling tepat yang D ya. Jadi untuk menjelaskan prediksi ketimbang menjelaskan proses. Jadi di dalam prediksi ini tadi memang disebutkan prosesnya ya, tapi fokusnya itu bukan pada prosesnya, tapi lebih ke prediksinya itu seperti apa. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, the purpose of the text, teman-teman tuh harus benar-benar tahu sebenarnya writer itu mau ngapain sih nulis teks ini gitu. Jadi coba teman-teman apa belajar untuk memahami sebenarnya writer itu mau ngapain gitu. Ya, itu nanti akan menjadi jawaban pertanyaan yang seperti ini. Oke, mari kita mengerjakan pertanyaan terakhir dari bacaan ini ya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 125. How is the information in the first paragraph of the passage organized? Oke, jadi ini pertanyaannya menanyakan mengenai paragraf satu itu gimana sih pengorganisirannya gitu ya. Nah, kalau udah ada kata first paragraph kayak gini, kita langsung aja ke paragraf satu. Nah, kita baca baik-baik ya paragraf pertama. There are still a few people in Northern Europe who think that global warming might not be such a bad thing. In Britain, where summer can sometimes seem to last little more than a few weeks, many would welcome the idea of it getting a bit hotter. Oke, coba kita pahami pertanyaannya ini ya. Pernyataannya ini, sorry. Jadi masih ada beberapa orang di Eropa Utara yang berpikir kalau global warming bukanlah hal yang buruk. Di negara Inggris misalnya, di mana musim panas itu hanya berlangsung selama beberapa minggu, ini maksudnya banyak orang ya, banyak orang akan welcome atau akan menerima ide mengenai cuaca yang lebih panas. Jadi di sini paragraf pertama itu bilang kalau global warming itu oke, nggak apa-apa kok ada global warming, soalnya juga di sini musim panas juga nggak berlangsung lama kan, ya udah nggak apa-apa. Berarti kalau buminya lebih panas, nanti waktu musim dingin kita nggak akan terlalu kedinginan gitu, kurang lebih ya. Nah, kita coba terjemahkan ke ini pilihan jawaban di nomor 125 ya. Oke, kita ke yang option A dulu ya. By refuting misconceptions about global warming. Oke, refuting itu berarti kayak kayak mengcounter balik gitu loh. Jadi di sini ada misconception. Nah, dia itu kayak merefute gitu. Apakah misconception-nya itu salah atau benar gitu. Nah, di sini um, kalau kita perhatikan ya, ini bisakah kita sebut sebagai misconception? Di sini hanya pernyataan dari masyarakat aja ya, dari beberapa masyarakat aja ya. Kalau global warming itu bukanlah hal yang buruk. Oke, mungkin ini belum masuk ya, yang A. Kita ke option B. By presenting the idea that global warming is good. Nah, ini masih bisa masuk ini ya. Dengan menyatakan ide kalau global warming itu bagus. Oke, ini tadi ada yang welcome di idea itu ya. Oke, berarti ini bisa masuk. Kemudian yang C, by showing that summer in Britain is longer. Oke, yang ini jelas salah ya, karena tadi bilang kalau summer in Britain itu hanya sedikit lebih dari beberapa minggu, artinya tidak terlalu lama ya, cuma beberapa minggu lebih dikit gitu. Jadi ini jelas tidak. Kita ke option D. By informing the idea the Earth getting hotter.
Oke, memang global warming itu membuat bumi lebih panas, tapi bukan ide yang ini ya. Jadi yang ini itu mereka lebih idenya tuh lebih kayak ada loh beberapa orang yang menerima gitu kalau Earth itu getting hotter. Jadi ini kurang tepat. Kita ke yang E. By describing the global warming in Northern Europe. Nah, ini bukan mendeskripsikan ya, tapi ini lebih kayak mengungkapkan pendapat ya. Jadi bukan mendeskripsikan. Oke. Nah, ini jawabannya yang nomor 125 itu yang paling tepat yang B ya. By presenting the idea that global warming is good. Oke, itu sangat mempresentasikan isi dari paragraf pertama. Jadi teman-teman kalau nanti ketemu pertanyaan yang langsung menunjukkan paragraf kemana, teman-teman langsung ke paragraf tersebut ya. Lalu dibaca baik-baik paragraf tersebut, bandingkan dengan pilihan jawabannya dan pilih yang benar-benar mempresentasikan ya, benar-benar mempresentasikan dari isi paragraf tersebut.